saya belum dapat pasti apakah 3 SKS atau 2 SKS, Bu. Oke, baik, Pak. Oke, baik. Jadi 3 SKS ini saya harus beritahu dulu ke mahasiswa bahwa pemaknaan 1 SKS itu adalah 50 menit tatap muka seperti sekarang ini. 60 menit itu tugas mandiri, artinya mahasiswa belajar sendiri. Kemudian 60 menit lagi adalah belajar terstruktur dengan mengerjakan oleh mahasiswa untuk mempelajari bisnis internasional ini. Jadi kalau logikanya hari ini kita pertemuan 150 menit, maka tugas yang harus saudara, maksudnya ke mahasiswa, saudara-saudari yang bisa luangkan dari dosen sekitar 180 dan 180 menitnya saudara belajar mandiri. Baik, saya cobakan share slide yang kita jadi perkenalan sama-sama, termasuk bagaimana sistem penilaiannya, bagaimana nanti aturan main dari mata kuliah ini, ya. Saya coba share. Punten Pak Rusdin sudah dijadikan host ya, Pak? Ya, baik. Baik. Nuhun, Pak. Ya. Ya, jadi kegiatan ini tentu kita rekam supaya ada pembuktian bahwa ada kegiatan perkuliahan yang dilakukan selama 1 semester ini. Baik, saya akan coba share slide. Mudah-mudahan ini bisa dilihat. Ibu, apakah slide saya sudah bisa kelihatan? Sudah, Pak. Ya. Namun baik. belum, Pak. Ya. Siap. Oke, sudah. Baik. Hari ini kita akan belajar bisnis internasional dengan bobot 3 SKS. Saya hanya ingin memperkenalkan diri saya, nanti Bu Sari memperkenalkan diri. Sesudah saya selesai saya memperkenalkan diri, kemudian nanti sesudah saya memperkenalkan diri, kemudian Bu Sari memperkenalkan diri, saya akan buat aturan permainan, aturan main istilahnya di perkuliahan ini. Nama lengkap saya ini, ya, kalau dipanjangkan ini Tahir, kemudian ini gelar profesi di bidang penelitian kuantitatif internasional dan di bidang sertifikasi peneliti kualitatif dan kuantitatif internasional. Ini nanti saudara bisa lihat di seri ini kode sertifikat yang saya miliki. Kemudian ini saya terdaftar di WOS, Web of Science, itu dengan ID ini. Kemudian saya juga terdaftar di ORCID dengan kode ini. Kemudian Google Scholar-nya kodenya ini. Nanti di ResearchGate saudara bisa lihat tulisan-tulisan saya dengan mengklik yang ini. Kemudian di Mendeley tinggal klik Rusdin Tahir, akan keluar nanti tulisan-tulisan saya di Mendeley. Kemudian di Scopus ID bisa dilihat di sini. Kemudian email saya pakai adalah rusdin@unpad.id. Kemudian saya juga buka email yang di web saya, dan web saya adalah rusdintahir.com. Saya pikir ini yang perlu saya sampaikan. Mata kuliah yang saya ajar setiap tahunnya ada sekitar segini, di tiga prodi, ya, di 3 prodi dan sekolah tinggi pariwisata NHI, ya. Jadi mata kuliah yang saya ampu adalah ini. Mungkin itu sementara perkenalan saya. Bu Sari, silakan Bu Sari kalau ada ingin memperkenalkan, atau mahasiswa sudah pada kenal Bu Sari, ya? Alhamdulillah sudah, Prof. Sudah, Pak, sudah. maksudnya. Ya. Kalau sudah, baik. Kalau gitu saya lanjut aja kalau gitu, ya. Mangga, Pak. Ya. Jadi kita nanti akan masuk ke ini hanya
Kita bicara mengenai bisnis internasional hanya pengantar dulu aja ini Bu Sari untuk mahasiswa. Saya pikir perkembangan bisnis internasional sebenarnya sudah lama di dunia ini sebenarnya. Hanya saja di Indonesia baru mulai rame yang namanya bisnis internasional itu dijadikan satu mata kuliah di tahun 1996-an ke sini. Jadi mata kuliah ini dianggap dianggap baru di Indonesia di era itu. Dan sebenarnya di dunia sudah dikenal jauh lebih dulu ya. Kita bisa lihat sebelum Masehi, saya hanya menggambarkan bahwa dunia itu begitu luasnya. Dengan melihat sejarah bahwa dunia begitu luas, kita susah menjangkaunya. Tetapi berjalan semakin ke sini, semakin masuk di era Masehi, kita semakin melihat dunia semakin kecil. Jadi semakin kecil. Di tahun 300-an kita sudah bisa sudah kita bisa bayangkan dari bayangan kita tentang dunia begitu luasnya, kemudian mengecil sampai di tahun 1500-an sampai dengan hari ini kita sudah menganggap bahwa masuk dunia modernisme, seolah-olah dunia udah bisa kita peluk gitu ya. Jadi kita bisa menjelajah kemana-mana. Saya sekarang bisa lihat nanti kondisi di Pangandaran, saya bisa lihat, tapi saya tidak meninggalkan rumah. Saya pikir ini juga nanti. Tetapi nanti dibayangkan bahwa suatu saat katanya dunia akan menjadi semacam bom waktu akan meledak pada tahun tertentu jika kiamat itu sudah datang. Ini bayangan kita, bahwa nanti ada masa yang kita sebut dengan postmodernism. Jadi masa modern sudah mau masuk ke masa modernisme. Nah, kalau kita lihat itu filosofi untuk memahami bisnis internasional, kita memang harus berangkat dari sini. Ada prasejarah, ada zaman batu, kemudian era arkeologi, kemudian di zaman sejarah kita sudah mengenal era purbakala kuno, kemudian di era pertengahan khususnya di Eropa di abad 4 sampai 15 itu sudah masuk abad pertengahan. Awal modernisme di Eropa itu sudah terjadi di abad 13-18. Nah, perjalanan dari waktu ke waktu tetap kita amati dalam memahami bisnis internasional ini. Nah, ini ada tiga masa yang harus kita pahami dalam memahami bisnis internasional. Jadi nanti ada masa prasejarah, sejarah, kemudian pasca sejarah. Nah, modernisme mulai abad 2018, tadi saya bilang awal modernismenya tuh di Eropa terjadi di abad 13 sampai 18, dan modernisme mendunia itu mulai di abad 18 sampai 20. Nah, postmodernisme sebenarnya kalau kita amati di Uni Soviet, Amerika itu sudah berjalan dari tahun 49 sampai sekarang. Jadi dia sudah tidak dengan catatan ada pemahaman bahwa bisnis apapun yang dia lakukan itu dihalalkan, jadi mereka menghalalkan semua cara. Sedangkan di modernisme itu masih ada kaidah-kaidah yang harus kita lalui. Jadi ada etika bisnis, tetapi di postmodernisme sepertinya sudah mengabaikan etika bisnis. Nah, di era generasi net, tentu di Amerika, Jepang 2000 sampai sekarang, tetapi di kita rasa-rasanya mulai terasa di tahun 2011 ya, 2011 ke sini baru terasa. Jadi saya juga bisa membayangkan atau saudara bisa membayangkan bagaimana kalau kira-kira masa COVID itu datangnya di tahun itu, di tahun 2000 ya, atau di tahun 1949, kebayang kita yang kita belum mengenal apa-apa di tahun, atau bahkan mungkin ada yang belum lahir ya di tahun di era nomor 2 dan nomor 3 ini. Jadi postmodernisme era generasi. Tetapi intinya hari ini kita sudah sama-sama ada di sini dan kita bersyukur bahwa pandemi atau COVID-19 datangnya di 2 tahun terakhir ini.
Coba kita bayangkan kalau dia datang 10 tahun ke belakang, itu alangkah ininya ya. Kita belum tahu apa-apa, tiba-tiba belum bisa menggunakan HP secara baik, misalnya belum bisa masuk ke internet secara baik. Ini bisa kita bayangkan sama-sama. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan bahwa bahasan hari ini kita akan bicara revolusi industri 4.0, kemudian nanti kita society 5.0. Dan kita akan coba singgung sedikit keunggulan bersaing. Jadi dalam dunia bisnis tentu nanti saya akan sampaikan juga bahwa kita nanti akan mengenal ada bisnis internasional, bisnis multinasional, bisnis global, kemudian ada bisnis transnasional. Jadi ini tentu nanti memiliki kriteria-kriteria tersendiri. Nah, untuk lima macam bisnis tadi atau kegiatan bisnis tadi, tentu kita akan selalu patokannya adalah bagaimana kita bisa unggul tetapi beretika, kira-kira seperti itu. Nah, harapan pertumbuhan ekonomi tentu tidak lepas dari harapan bisnis secara keseluruhan. Ini juga nanti akan kita coba bicara. Nah, persaingan usaha kecil yang intens memasuki era new normal itu juga tidak lepas dari kegiatan aktivitas bisnis internasional. Yang lain tentu kita nanti akan bicara bagaimana model bisnis internasional terkini dan bagaimana bisnis internasional sebelumnya. Yang selanjutnya kita akan coba mulai dari sini, revolusi 4.0. Ya, secara filosofi kita bisa lihat perjalanan revolusi industri 4.0. Jika kita nanti amati bahwa revolusi industri di 1.0 itu kita bisa bayangkan terjadi kira-kira 1750 sampai dengan 1850-an. Kira-kira situ. Mindset-nya adalah bagaimana meningkatkan produktivitas dengan memanfaatkan tenaga kerja dan seterusnya. Tapi yang paling ini adalah water and steam-nya itu yang paling menonjol. Di era industri 2.0 kita sudah bisa bayangkan bahwa sudah semacam kekuatan elektrik itu menjadi prioritas. Itu terjadi di tahun 1850-an sampai dengan 1920-an. Nah, kalau kita bilang kapan terjadinya bisnis internasional, sebenarnya dari mulai 1.0 itu sudah berjalan yang namanya bisnis internasional secara praktis. Tetapi secara teoritis baru kita kenal sekitar 1920-an. Nah, perjalanan revolusi industri di 3.0 sudah masuk ke era elektronik dan teknologi informasi semakin diagung-agungkan. Itu terjadi mulai dari 1960 sampai dengan 2010. Nah, di era sekarang, generasi kita sekarang itu adalah sudah masuk ke 4.0, di mana kita butuh dengan big data. Jadi informasi tentang big data ini perlu kita nanti banyak belajar. Tentu kita juga harus banyak menggali, ya. Dan untuk menggalinya tidak sesulit apa yang kita bayangkan. Tetapi bukan hanya itu, di 4.0 itu sudah masuk apa yang lagi ramai dibicarakan, yaitu artificial intelligence. Nah, artinya informasi dengan big data begitu besar, jangkauannya begitu itu harus ditambah dengan artificial intelligence. Setiap orang kegiatan atau aktivitas. Nah, dengan kata lain sudah kita bisa bayangkan bahwa bagaimana otonomi yang diberikan kepada konsumen untuk memahami apa yang terjadi di dunia. Jadi artinya pengetahuan konsumen dengan pengetahuan produsen hampir 11-12. Jadi ada kedekatan. Jadi setiap ada yang diluncurkan begitu cepatnya konsumen bisa memahami.
Jadi semua yang kita bicarakan ini tentu bicara tentang bisnis internasional. Aktivitasnya semua terjadi. Nanti akan kita bicarakan sebenarnya apa saja yang dikaji bisnis internasional itu. Saya lanjutkan dulu. 4.0 yang tadi kita katakan sama-sama bahwa kita sudah masuk era ini, tentu kita sudah bayangan kita adalah bahwa 4.0 itu kalau kita bagi-bagi atau petakan berdasarkan big data yang kita punya, itu ada sumbernya dari Kevin. Dia menggambarkan bahwa interaction lokasi pasarnya, kemudian siapa yang berkepentingan dengan 4.0 ini, kemudian ekosistemnya seperti apa dan seterusnya. Dan kalau kita kaitkan semua, ini semua aktivitas ini nanti masuk kategori aktivitas bisnis internasional. Selanjutnya kita akan mengatakan bahwa dampak dari apa yang kita sebut tadi itu adalah dampak dunia digital dan revolusi 4.0 itu tentu kita akan bilang bahwa era ini sebenarnya sudah masuk era baru, yaitu industri digital. Tetapi apakah industri digital yang dimaksud bisa membantu kegiatan bisnis internasional? Coba kita perhatikan di sini. Kalau terburu-buru terlalu cepat, kasih tahu saya ya. Nah, misalnya gini, era baru industri digital itu ancamannya adalah bahwa secara global era digital tadi akan menghilangkan sekitar 1 sampai dengan 1,5 miliar pekerja sepanjang 2015 sampai dengan 2025. Ini katanya karena telah digantikan posisi manusia dengan mesin otomatis. Ini jadi mulai 2015 kemarin diperkirakan sampai dengan 2025 itu kita akan kehilangan tenaga kerja sekitar 1 sampai 1,5 miliar. Bayangkan 1,5 miliar pekerjaan yang hilang artinya tenaga manusia digantikan oleh mesin otomatis. Nah, yang kedua ancamannya adalah bahwa diestimasi bahwa di masa yang akan datang sekitar 65% murid sekolah dasar di dunia akan bekerja pada pekerjaan yang belum pernah ada di hari ini. Itu kita bisa bayangkan. Jadi ada 65% murid dunia akan bekerja pada pekerjaan yang belum pernah ada di hari ini. Jadi kita bisa bayangkan. Jadi generasi berikutnya lebih canggih lagi dari kita. Kira-kira seperti itu. Yang kalau kita lihat ini suatu ancaman, tentu kita juga harus melihat bahwa era baru industri digital itu pasti ada dampak positifnya. Jadi artinya apa? Di era ini juga menawarkan suatu peluang. Peluangnya apa? Kita bisa lihat yang pertama bahwa di era digital berpotensi memberikan peningkatan net tenaga kerja hingga 2,1 juta pekerjaan baru. Nah, artinya di satu sisi sebagai ancaman kita akan kehilangan 1,5 miliar pekerjaan, tapi di era di sini juga katanya bisa meningkatkan semacam net tenaga kerja hingga 2,1 juta pekerjaan baru. Jadi artinya dihilangkan manusianya sebagian diganti dengan mesin, tetapi mesin yang tercipta justru membutuhkan lagi tenaga kerja. Kira-kira seperti itu bayangannya. Peluang yang kedua, yang berikutnya adalah terdapat potensi pengurangan emisi karbon. Kira-kira semacam racun lah kira-kira ya. 26 miliar metrik ton dari 3 industri seperti elektronik, logistik, dan otomotif. Artinya mobil mulai sekarang ini tidak menggunakan lagi nanti di era 2025 itu mungkin nanti mobil yang tidak menggunakan bahan bakar bensin atau solar itu berkurang begitu banyak dia nanti tergantikan oleh mereka tuh menggunakan tenaga listrik, kalau enggak dia menggunakan tenaga surya. Kira-kira seperti itu peluangnya. Nah, jadi artinya era industri 4 ini masih berjalan, tentu nanti berikutnya
itu di samping ancaman juga menjadi peluang. Nah, kita belum bicara secara detail apa itu bisnis internasional, tetapi saya ingin menggambarkan seperti ini. Jadi kita fokus saja ke peluang. Peluang apa yang bisa kita jika saudara-saudara lulus dari Unpad, tentu nanti yang saudara amati jangan bicara ancamannya, tetapi fokus saja ke peluang apa yang bisa di era industri 4.0 ini di masa saudara. Yang lain tentu kita juga bisa memahami bahwa gejala-gejala transformasi di Indonesia seperti ini juga merupakan dampak dunia digital. Misalnya bagaimana saat ini beberapa jenis model bisnis dan pekerjaan Indonesia sudah terkena dampak dari arus era digitalisasi. Misalnya kita tahu 2009 ke sana November 2009 ke belakang itu masih ramai toko dalam bentuk fisik, tetapi saat ini sudah masuk ke misalnya semakin banyak di antara kita berbelanja di Tokopedia, di Bukalapak, di Shopee, dan lain-lain. Jadi artinya toko konvensional yang ada sudah mulai tergantikan dengan model bisnis marketplace. Ini kondisi-kondisi di Indonesia, termasuk di yang posisi kedua, taksi atau ojek tradisional mulai tergeserkan dengan moda berbasis online. Jadi kita tinggal atau register ke Grab atau Uber atau yang lainnya, Gojek dan seterusnya, kita sudah bisa hanya sekedap kita sudah dijemput di depan rumah kita bisa berangkat ke tujuan yang dengan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan ojek tradisional atau taksi tradisional. Kira-kira seperti itu. Nah, yang ingin saya sampaikan, bagaimana kita membuat satu strategi menghadapi menghadapi gejala-gejala yang tadi. Bagaimana kita merespon masa depan? Maka kita harus banyak mempelajari seperti komitmen peningkatan investasi di pengembangan digital skill. Tentu kalau di antara saudara nanti ada yang lulus dari kampus Unpad ini, yang ingin jadi pengusaha atau yang ingin jadi karyawan, tentu saudara sudah bisa memperhatikan bagaimana pengembangan digital di masa saudara lulus, ya, kira-kira seperti itu. Apakah saudara mau menjadi pengusaha? Kalau ingin jadi pengusaha, maka baiknya tingkatkan investasi saudara dalam pengembangan digital atau keahlian digital saudara. Yang kedua, selalu mencoba dan menerapkan prototipe teknologi baru, kira-kira. Nah, kenapa ini nanti cara kita merespon untuk memahami semua yang kita bicarakan nanti hari ini adalah kita akan bahas mulai minggu depan sampai dengan pertemuan ke-15, kira-kira seperti itu. Nah, yang ketiga, dunia pendidikan jadi harus atau sejatinya dia bisa menyusun kurikulum pendidikan yang telah memasuki materi terkait dengan human digital skill. Ini saya pikir yang jadi harus perhatian kita. Apakah saudara nanti setelah lulus mau jadi pebisnis di bidang pendidikan, atau mau bisnis di bidang manufaktur, atau mau bisnis di bidang startup, atau bisnis apapun. Setidaknya saudara harus bisa merespon masa depan dengan memperhatikan hal-hal yang saya sampaikan ini. Yang keempat, bagaimana kita menggali atau bentuk kolaborasi baru bagi model sertifikasi atau pendidikan dalam ranah peningkatan digital skill. Ini juga harus kita nanti bisa perhatikan sama-sama. Tentu bahwa kolaborasi itu dilakukan dunia industri, akademisi, dan masyarakat untuk mengidentifikasi permintaan dan ketersediaan skill bagi era digital di masa yang akan datang atau generasi ketika nanti saudara lulus dari Unpad. Yang ingin saya gambarkan industri 4.0, saya pikir ini mungkin sudah banyak saudara baca, tetapi kata kuncinya ini yang paling harus saudara kuasai adalah big data di sini, ya, di poin ini.
Jika saudara sudah menguasai ini, akan mudah nanti yang ke yang lain-lainnya, saya pikir. Yang lain yang ingin saya sampaikan adalah industri 4.0 itu adalah bagaimana strategi perusahaan menghadapi poin-poin ini. Jadi smart atau digital factory-nya. Jadi poin-poin ini saya pikir harus nanti saudara pahami. Saya mungkin tidak bisa jelaskan semuanya dalam waktu hanya beberapa menit ini, tetapi setidaknya saya ingin menggambarkan bahwa inilah nanti yang banyak akan kita bahas di bisnis ini. Sampai di sini sedikit lagi saya akan nanti sampaikan materi apa yang akan kita pelajari. Nah, apa yang akan kita pelajari di bisnis internasional ini? Tentu ini sebentar. Ya, apa yang akan kita pelajari di bisnis internasional ini? Tentu kita akan mengatakan bahwa mungkin seperti ini ya. Jadi hanya saya gambarkan aja, nanti bentuk ceritanya nanti akan tersampaikan di materi-materi ya. Jadi akan gambar-gambar saja nanti yang muncul seperti ini. Jadi mungkin nanti saudara bisa seperti ini. Ya, seperti ini kira-kira ya. Jadi ini gambar-gambar ini silakan nanti amati apa yang terjadi. Nah, terkait dengan tugas yang ingin saya sampaikan ke saudara-saudara, ini ada kaitannya bahwa materi dana pertemuan kita mulai hari ini hitungannya sampai dengan nanti pertemuan 16. Jadi di pertemuan ke-8 kita ada UTS, di pertemuan ke-16 ada UAS. Nah, hari ini kita bicara tentang pengantar bisnis internasional. Jadi mulai materi minggu depan itu kita akan bahas mengenai teori ekonomi yang melatar belakangi praktek bisnis internasional. Nanti ini silakan nanti mekanismenya diatur oleh Bu Sari, silakan bagi kelompoknya bahwa kelompok 1 nanti terdiri dari berapa orang, silakan Bu Sari atur atau nanti serahkan ke ketua kelas. Bahwa satu kelompok akan bicara mengenai teori ekonomi yang melatar belakangi praktek bisnis internasional. Jadi kalau 35 kita bagi 13 pertemuan, maka satu kelompok ini mungkin bisa berapa? 7 atau 8 orang ya satu kelompok ini atau 5. Ya, nanti tinggal lihat aja. Kalau bagi 7 aja berarti 4 ya. Oh, sekitar 3 sampai 4 orang satu kelompok. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi materi ini nanti akan dipresentasikan oleh saudara, bikin makalahnya, bikin PowerPoint-nya, kemudian nanti akan dipandu atau dibimbing atau oleh Bu Sari untuk minggu depan. Nah, materi apa yang akan disampaikan di sini? Tentu kita akan bicara teori-teori ekonomi yang melatar belakangi praktek bisnis internasional, dikaitkan dengan nanti ambil kasus-kasus yang terjadi saat ini. Silakan pilih industri apa atau bisnis, apakah bisnis internasional atau bisnis multinasional atau bisnis apa, karena kita susah juga membedakan antara bisnis internasional dengan multinasional. Nanti tipis sekali perbedaan, tapi secara teori akan berbeda, nanti kita akan jelaskan. Di pertemuan ketiga nanti kita akan bicara perbedaan politik, ekonomi, dan hukum dalam bisnis internasional. Ini nanti hampir tiap negara punya sistem politik, punya sistem ekonomi, punya hukum yang berlaku di masing-masing negara. Tetapi nanti di masing-masing negara itu ada pengelompokan. Negara maju, negara berkembang, negara persemakmuran, dan seterusnya. Di pertemuan keempat, kita akan bicara mengenai budaya dalam bisnis internasional. Dan di pertemuan nanti di pertemuan keempat itu konsennya adalah bagaimana kegiatan atau aktivitas cross culture, jadi lintas budaya antara negara satu dengan negara lain yang berbeda agama, sehingga bisa menimbulkan satu bisnis internasional. Misalnya Indonesia memproduksi banyak teh atau kopi, tetapi di negara lain justru hampir tidak ada yang diproduksi mengenai bahan baku seperti ini. Maka ini nanti bisa dilakukan ekspor ke negara tertentu yang tadi yang tidak punya itu, maka terjadi bisnis. Atau sebaliknya nanti, apa yang tidak ada di Indonesia kita bisa impor dari negara-negara lain, itu juga. Nah, itu sangat terkait dengan budaya-budaya yang dimiliki oleh
budaya yang dimiliki oleh setiap negara. Sebentar ya. Halo Teh, nanti saya telepon balik lagi ngajar Teh. Sebentar Teh. Oh iya ya, oke oke, sebentar. Ya. Kasih. Sebentar, sambil menunggu sebentar, silakan kalau ada yang ingin bertanya dulu atau yang ada yang apa namanya penasaran apa yang nanti kita lanjut sebentar. Sebentar saya ada ini sedikit ya, sebentar. 1 menit. Bentar ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, mau dikomentari sebelum saya lanjutkan. Jadi pertemuan berikutnya nanti kita sampaikan. Sambil saya ya, ada yang ingin ditanyakan atau Bu Sari ada yang Boleh dikarenakan jumlah mahasiswa itu untuk kuliah bisnis internasional ini ada 32 orang, Pak. Iya, Jadi betul. ada 8 kelompok kali ya, Pak ya. Tadi kan boleh. 8 kelompok, jangan banyak-banyak. Kalau bisa Bu, dibikin 12 kelompok setidaknya Bu. Jadi 12 tinggal sekian orang itu dibagi 12 karena nanti isunya kan masing-masing ini. Sebenarnya gini Bu, kalau kita amati materi ini, materinya begitu padat. Jadi kalau hanya kita yang menyampaikan, dosen menyampaikan itu tidak terserap dengan baik. Karena bayangkan ini 2 buku yang harus diberikan, maksudnya 2 buku dalam disampaikan dalam hanya sekian pertemuan. Satu pertemuannya kan cuma 150 menit. Jadi kalau mereka yang menggali sendiri, kemudian kita tinggal memandu, menambahkan, itu akan lebih cepat mereka paham. Saya pikir jadi kelompoknya jadi banyakin, bukan 8 tetapi dibikin 12 kalau bisa ya Bu ya. Silakan aja nanti diatur-atur. Mangga dari mahasiswanya sendiri ada yang ingin ditanyakan? Atau dari Bu Sari ada lagi yang ingin disampaikan Bu? Pak, terkait dengan materi nanti Materi nanti saya sampaikan. Live Unpad atau Google Classroom, Pak? Oh ya, nanti gini Bu, nanti habis ini saya jelaskan mengenai silakan. jadi buku apa yang akan kita jadikan buku utama, buku penunjangnya, kemudian bagaimana cara dapatnya, dan seterusnya. Nanti saya sampaikan materinya kan baru sampai pertemuan 5 Bu ya. Oke, dari mahasiswa ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya masuk lanjutkan sedikit lagi Bu. Nanti saya sampaikan. Kita sampai jam 11.20 ya Bu. Betul Pak. Ya, oke. Jadi masih ada waktu Bu ya. Sedikit saya lanjutkan kalau begitu ya. Saya lanjutkan dulu. Nanti kita bisa ya sedikit. Ini kita sudah masuk di pertemuan ke-6 itu ada sistem ekonomi internasional. Jadi nanti itu akan kita bedah juga. Nanti jadi satu kelompok lagi akan bicara tentang sistem moneter internasional. Kira ternyata batal presentasi, kemudian apa, kita ada cadangkan satu waktu pertemuan, kalau misalnya memungkinkan itu nanti ada kuis. Kita lakukan kuis di pertemuan ke-7 sebelum Bu Sari nanti melakukan UTS. Jadi di pertemuan ke-8 itu UTS. Nah, ini ada satu waktu yang kita kosongkan sengaja. Apakah nanti ada kredit di satu pertemuan atau bagaimana, bisa diisi oleh di pertemuan 7. Kalau tidak, nanti tinggal lakukan kuis saja di pertemuan ke-7. Baru UTS di pertemuan ke-8. Nah, sesudah itu nanti berarti nanti rekapan untuk Bu Sari sementara sampai di pertemuan 8. Bukan berarti nggak boleh masuk, silakan aja nanti. Tapi saya nanti yang masuk di pertemuan ke-9. Nah, kita nanti akan bicara mengenai foreign. Di sini juga kita nanti akan bicara bagaimana memasuki pasar luar negeri. Di pertemuan 11 kita akan bedah apa itu pemasaran internasional dan bagaimana pengembangan produk untuk menghadapi bisnis internasional yang semakin ke sini semakin
ada yang bilang semakin mudah, ada yang semakin susah, ada yang semakin, dan macam-macamnya. Kita akan bicarakan di pertemuan 11. Jadi ini satu kelompok lagi nih. Jadi kelompok nanti tertentu 11 memungkinkan nggak dibagi 12? Baik, Pak. Di pertemuan 12 kita akan bicara manajemen operasi dalam bisnis internasional seperti yang nanti di pertemuan 13 kita akan bicara manajemen sumber daya manusia dalam bisnis internasional. Nanti kita SDM lokal internasional, SDM multinasional, SDM global, SDM transnasional dan seterusnya. Kita akan bicarakan nanti di pertemuan 13. Di pertemuan 14 kita akan bicara ini tidak pernah lepas, isunya selalu ada WTO ini dan kasus-kasus perdagangan internasional. Bagaimana setiap kita kelompokkan, ada negara maju, negara ibaratnya negara sedang, kemudian negara persemakmuran. Semua itu negara itu yang menjadi anggota WTO kadang-kadang mengadukan kasusnya, tetapi kadangkala tidak ditangani dengan baik. Nah, ini kasus-kasus perdagangan kita nanti akan bedah di di pertemuan 14. Dan di pertemuan 15 kita cadangkan waktu untuk kuis dan nanti di pertemuan 16 itu adalah kita melakukan UAS. Nah, syarat untuk kuis berarti semua tugas-tugas yang disampaikan oleh Bu Sari itu harus dipenuhi sebelum masa UTS berlangsung. Demikian juga nanti kalau saya nanti beri tugas selain tugas makalah dan PowerPoint, tentu nanti itu sebagai syarat, nanti ada syarat akhir untuk mengikuti ujian akhir semester. Mungkin nanti akan mengatakan, Pak, sepertinya berat mata kuliah ini, tapi kalau kita tidak bisa menerka-nerka. Nah, yang ingin saya sampaikan, sistem penilaiannya Bu Sari, biar seragam kita antara Bu Sari dengan saya, supaya juga mahasiswa tahu bahwa sistem penilaiannya itu kita menggunakan PAN. PAN itu bukan partai, tetapi patokan, acuan, dan norma. Jadi patokan, acuan, dan norma. Jadi kita akan memberi nilai A apabila seorang mahasiswa sudah mempunyai nilai rata-rata yang sudah dibobot, itu ada di kisaran 80 sampai 100. Kita akan kasih nilai B kalau dia rata-rata yang sesudah dibobot antara tugas kehadiran, kemudian kuis, nanti ada kolom praktikum, kita ambilkan dari tugas presentasinya, kita masukkan sebagai tugas praktikum karena setiap kelompok itu mengambil satu kasus yang ingin disampaikan ketika dia ingin presentasi. Jadi kita masukkan di kolom prakteknya berarti ada di situ ya, satu SKS kehitungannya itu. Kemudian kita akan berikan nilai C apabila ada di 56 sampai 66, dan D kalau 44 sampai kurang dari 44 kita akan berikan E, dan berarti mahasiswa yang bersangkutan harus mengulang lagi. Nah, bobotnya tentu akan tugasnya saya beri bobot ini 20% termasuk sudah included di sini. Jadi kalau dia masuk, dapat tugas, dikerjakan, kumpulkan, kita rata-ratakan tugas individu dan tugas kelompok itu 20%. Kemudian kuis kita coba ambil sekitar 10%. Kemudian nanti kita ada UTS 30%, sisanya sekitar berapa nih? 40%-nya dari UAS. Kira-kira seperti itu. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Buku, silakan saudara kita sama-sama buka ke sini saja. Karena kalau saudara baca dari sini, tentu mungkin masih sulit untuk mendapatkan fisiknya, karena kita buku acuannya sebenarnya begitu banyak, tetapi nanti saya ingin berikan buku yang baca. Ini buku-buku yang bisa dibaca, ini yang bisa dibaca ya, yang bisa dibaca.
Jadi buku-buku yang bisa dibaca ini sebagai penunjang-penunjang, tetapi nanti ada yang wajib dibaca. Silakan aja dulu diamati. Ya, buku nah seperti ini wajib dibaca nih. Nah, ini seperti wajib dibaca nih. Ini nanti saya kasih linknya untuk mendapatkan buku ini. Kita bisa download secara gratis. Global Business Today. Jadi nanti ini ada nanti edisi barunya lagi yang 2019. Kalau nggak salah 2021 itu sudah keluar juga, tapi belum bisa di-download secara gratis. Tapi yang terbarunya yang sudah di-download itu seperti ini, dan bisa saudara dapatkan lebih baru lagi. Jadi ini wajib dibaca, Global Business Today. Yang lain saudara bisa baca juga yang ini ya. Ini nanti kaitannya di pertemuan 13 tadi ya, 13 14. Nanti saudara juga bisa baca buku ini. Ini ada di pertemuan 6. Jadi materi di pertemuan 6 diantaranya dari sini kita dapat. Kemudian ini di pertemuan 14 ya, di pertemuan 14 dan 15, 14 dan 13 ini sama. Jadi di pertemuan 14-15 itu kita buku semuanya dari ini. Kemudian ini masih di pertemuan yang membahas tentang SDM, nanti kita bisa masuk ke sini. Nah, ini buku-buku yang akan kita bisa baca ya. Ini buku yang baca. Nah, saya punya buku itu yang sudah kita publish, bisa di-download nanti di ResearchGate, buku yang bisnis internasional, teori, masalah, dan kebijakan. Itu cetakan pertamanya di 2002, tetapi sudah beberapa kali cetak. Kemudian ada edisi revisi 2017 di apa namanya, mungkin nanti kita bisa share juga ini materinya ya, kira-kira ini. Buku lain saudara bisa baca tentang ini. Nah, sekarang saya ingin share bagaimana kira-kira cara buku ini. Saya ingin share bagaimana cara mendapatkan buku ini. Ini mudah-mudah gampang, mudah-mudah sulit, tetapi saudara masuk aja di sini, tulis rusdintahir.com ya, sama-sama sudah bisa kita lihat. Nanti akan coba dibuka di laptop masing-masing, ketik aja di Google, masuk ke Google, ketik rusdintahir.com, nanti keluar gambar seperti ini. Oke, kalau sudah masuk ke sini, saudara masuk ke kategori, masuk ke artikel. Kita klik artikel. Oke, sudah dapat? Sudah. Ya, oke. Aja dulu ke sana. Nanti kita masuk di bagian terakhir, ada 1, 2, 3. Klik aja di bagian 2. Ini di awal biasanya berbelit-belit, oh Pak susah amat masuknya, tetapi kalau saudara sudah masuk gampang ya. Nanti tinggal cari download buku gratis. Diklik download buku gratis. Dapat? Buku gratis ini ada lantai. Diklik aja. Oke. Ya, keluarlah sumber utamanya. Tinggal masukkan internasional yang buku yang tadi yang saya masukkan ke literatur itu, silakan ini tinggal klik aja, ketik ini, kemudian yang perlu saudara catat bahwa di web ini tersedia 6.446.000 lebih buku, itu bisa di-download secara gratis. Dan tersedia 80.000
Ya, 80 juta artikel. Ini bisa di-download secara gratis. Oke. Nah, ini tinggal Nah, di sini ada artikel, ada buku. Saudara klik di book. Nah, ini sudah dapat. Jadi buku yang bisa tadi yang ada di dalam sana yang tadi kita sampaikan itu saudara sudah bisa dapat di sini. Nah, tinggal cari yang tadi Global Today. Nah, ini tadi semua yang saya sebutkan itu ada semua di sana ya. Ini buku sumbernya 2018 bisnisnya. Ini nih kayak seperti ini wajib baca nih misalnya ya dari Charles nih ya. Di-download aja. Cara downloadnya tinggal klik. Nah, ini sudah dapat ini langsung download aja di sini. Jadi saudara sudah bisa dapat satu buku. Silakan praktekkan coba dapat. Dapat nggak buku ini? Ini buku terbitan 2018. Termasuk buku bagus karena dia diterbitkan di McGraw ini ya. Jadi ketebalan buku ini kalau kita bayangkan ini ada 704 halaman. Ini salah satu sumber rujukan kita ya yang mau tidak mau ini harus dibaca. Nanti buku yang lain tentu masih banyak nanti di sini ya. Coba kita lihat lagi. Saya ingin perlihatkan yang tadi Global Today ya. Jadi ini nanti ada yang ini ada bahasan kita tadi ini di bagian pertemuan keberapa tadi yang ada SDM Global. Ini bukunya, silakan nanti download secara gratis. Ini ada, silakan nanti cari buku ini. Nah ini juga nanti ada, silakan di yang terkait dengan ini nanti silakan tinggal buka aja ya. Kemudian di sini bukunya begitu banyak. Nah ini juga ini ya wajib baca nih, wajib baca dari Griffin. Jadi ini wajib baca yang ada bisnis internasional bisnisnya wajib baca. Ini dalam perspektif manajerial, ada nanti yang dalam perspektif prakteknya, ada yang dalam perspektif lain. Ini seperti ini juga. Dia juga ini buku baru juga, silakan aja bisnis internasional perspektif ini yaitu ya. Yang lain nanti ada buku di sini di Global Today. Ini yang bicara mengenai perilaku konsumen. Silakan aja di download nanti secara gratis. Ini yang berkaitan dengan finance. Ini yang ya silakan. Ini juga masih saudara harus bisa. Ini banyak praktek-praktek bisnis terkini ya yang 2016 ini bagus ini bukunya. Nanti silakan aja. Kemudian digital business model juga ada. Silakan ini marketing internasionalnya. Kemudian buku-buku yang ini nanti banyak yang bisa kita baca dari sini. Yang Global Today-nya nanti ada di sini. Silakan aja nanti dilihat. Atau kita masukin kata kuncinya Global Business Today. Punten Pak Rustin yang Ya. International Business yang McGraw-Hill Education Ya. itu nggak Bisa bisa di-download ya, Bu? di-download, Pak. Bacanya yang McGraw-Hill delete bacaannya. Nggak bisa diklik, Pak. Oh ya, nanti sebentar. Nanti Ya, saya betul. sampaikan, Bu ya. Nanti ada channel lain yang bisa saya bantu nanti. Saya ingin coba perlihatkan ini today. Ini yang wajib dibaca karena kita pengetahuan ini, Bu. Yang nanti ada yang ya, nanti kalau nggak ketemu di sini nanti saya kirimkan. Ini juga bisa kita bagus buku ini kita baca. Tapi yang bisnis global today-nya yang paling bagus, Bu, karena era-era praktek sekarang itu banyak di buku itu. Nanti kalau nggak ada di sini nanti bisa download di web saya, di web maksudnya khusus buku. Nanti ada lagi khusus buku di situ. Ini nanti kalau tidak ada di sini. Intinya dengan cara masuk di sini akan memudahkan saudara banyak belajar tentang bisnis global. Nanti ada bisnis global today.
Nah, ini juga nanti dilihat lah di sini ya. Yang penting sudah tahu cara-caranya Bu, ini termasuk mahasiswa semua. Sampai di sini mungkin saya coba saya hanya ingin memberikan pengantar ini sampai kita jam 11. Nanti silakan kalau ada yang mau kita diskusikan bisa kita teruskan lagi. Saya ingin menyampaikan ini masih buku yang tadi ya. Jadi buku saya yang ini. Kemudian saya hanya ingin bicara sedikit kenapa sih kita harus belajar bisnis internasional. Ini sebenarnya kunci kenapa kita harus belajar. Apa yang akan memotivasi kita untuk. Jadi kalau kita bisa bayangkan bahwa banyak organisasi besar, mungkin tempat kerja tempat kita belajar sekarang, apakah Unpad mau masuk kelas dunia? Kalau dia masuk, nah ini kan harapan kita itu bisa masuk ya. Jadi atau mungkin orang tua kita bekerja di tempat perusahaan-perusahaan multinasional ya, seperti Coca-Cola misalnya, mungkin atau perusahaan apa. Tetapi di sana kadang-kadang mereka kerja hanya benar-benar sebagai pekerja saja karena dia tidak tahu sebenarnya bahwa perusahaan yang dia masuk itu adalah perusahaan yang sudah masuk kelas internasional dan seterusnya. Jadi artinya ada yang harus kita pahami di sini. Jadi artinya apa? Bahwa organisasi besar itu sebenarnya sudah melakukan operasi tingkat internasional dan dipengaruhi oleh ekonomi global. Kita perlu meningkatkan pemahaman akan hal ini guna mengembangkan peluang karir untuk melakukan interaksi yang efektif dengan manajer kita. Kalau manajernya orang Amerika misalnya atau dari Eropa atau dari mana, kita bekerja di sana nanti. Kemudian kita karena wawasan kita tentang bisnis internasional, kita agak susah untuk bicara secara efektif meskipun nanti bahasa Inggris kita bagus mau dibicarakan gitu. Nah, ini hal-hal yang memberikan alasan kenapa kita harus belajar bisnis internasional. Hal yang lain, usaha kecil dan menengah atau UMKM sekarang ini sudah lebih terlibat dalam bisnis internasional. Sedangkan kita di dunia akademisi tidak mengenal gitu. Sayang gitu ya. Jadi masa kita mau kalah dengan pengusaha rotan yang di Cirebon misalnya. Dia hanya lulusan SD atau bahkan nggak lulus SD, tapi dia wawasannya sudah internasional. Sedangkan kita bisnis internasional. Nah, ini jadi alasan kenapa kita harus belajar itu. Termasuk nanti yang tinggal di Medan, itu ada pengrajin ulos di sana, dia sudah melakukan ekspor udah beberapa puluh tahun yang lalu. Nah, kita mahasiswa alumni administrasi bisnis tidak mengenal ini, itu sangat disayangkan. Jadi mau nggak mau kita dalamilah ini mata kuliah ini ya. Yang lain mungkin kita juga akan mengatakan bahwa mungkin nanti kita akan bekerja untuk perusahaan yang berkantor pusat di negara lain. Ya, misalnya tadi saya bilang contoh Coca-Cola pusatnya di Amerika, ya, sekarang ada perusahaannya di Ranca Ekek, kita masuk bekerja di sana, tapi kita tidak tahu wawasan tentang itu, maka kita hanya ya sebagai karyawan biasa aja yang punya gaji benar-benar hanya di upah minimum regional, bahkan bisa di bawahnya gitu. Tapi kalau kita sudah punya wawasan mengenai ini, baik penghasilan kita dalam bentuk finansial maupun dalam bentuk non finansial itu bisa jauh lebih baik teman kita ini lebih jauh. Nah, alasan lain mungkin kita akan juga mengenal bahwa dunia bisnis saat ini sudah banyak menggunakan instrumen-instrumen yang jauh lebih canggih gitu dibandingkan dengan. Nah, kalau kita hanya bergelut buku, bergelut apa di kampus, mana bisa kita tahu alat-alat bisnis terkini. Bagaimana memanfaatkan kartu kredit. Bagaimana misalnya jika kita bisa memberdayakan kartu kredit itu sangat menguntungkan. Bayangkan kita pinjam menggunakan misalnya yang limit 50 juta, jangan sampai 30 hari atau 40 hari. Saudara bayar, itu tidak kena bunga apa-apa. Jadi artinya kita bisa pakai dana itu sebesar 50 juta dalam waktu 39 hari. Karena hitungannya 40 hari baru kalau nggak di hari ke-41 kita bayar pasti kena bunga. Tentu bunganya 2,75% misalnya. Tetapi kalau dalam jangka 25 hari atau 30 hari kita pakai, itu bunga itu kan
lumayan menguntungkan. Kalau 50 juta, bagaimana kalau kita bisa dapat 100 juta atau 200 juta dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Jadi kita harus mengenal teh dan alat-alat bisnis terkini. Yang lain saya pikir yang harus jadi perhatian saudara adalah kita harus mengenal juga interaksi budaya. Bagaimana kalau kita jadi pengusaha, ingin misalnya membuat semacam satu masuk ke kategori industri misalnya, industri tekstil, kita mau bikin sarung. Bikin sarung kira-kira mau diimpor diekspor kemana? Jangan bikin sarung Amerika, tidak laku ya. Tapi kalau dikirim ke Timur Tengah atau di Dubai atau apa gitu ya, itu akan laku. Jadi kalau kita mengenal budaya-budaya itu, maka itu. Nah, dari mana kita mengenal budaya-budaya itu? Melalui nanti ada cross culture, ada bagaimana kita memahami budaya-budaya dalam yang terlibat dalam bisnis internasional. Bisa dilihat dari perspektif agama, bisa dilihat dari perspektif pendidikan, bisa dilihat dari perspektif yang lain-lain. Nanti di budaya ini menarik ya ketika nanti masuk bahasan ini. Yang lain juga kalau lihat sejarah, saya pikir nanti baca bukunya aja ya, karena sebelum Masehi itu perdagangan misalnya Venesia dan Yunani mengirim wakil-wakil ke luar negeri untuk menjual barang-barang hasil produksinya, itu salah satu aktivitas bisnis internasional. Itu terjadi sebelum Masehi. Sekarang sudah tahun 2021 masih, jadi jauh hari itu sudah ada kegiatan itu. Meskipun secara belum dibukukan secara maksudnya dibuat dalam bentuk buku, tetapi catatan-catatan itu ada. Nanti saudara bisa. Misalnya tahun 1600 ini juga saudara bisa pelajari bagaimana misalnya perusahaan British bekerja dengan India membangun satu perusahaan itu bisa masuk ke seluruh Asia termasuk di Indonesia. Saya pikir ini nanti secara selanjutnya saudara baca saja. Tetapi yang ingin saya sampaikan hari ini adalah ringkasan semacam aktivitas kekuatan yang melandasi atau mendasari bisnis internasional ini. Saya punya waktu kira-kira berapa menit lagi, Bu? Ya, 1 jam lagi, Pak. Ya, masih ada waktu. 1 jam lagi. Nah, ini saya ingin bicara kekuatan yang mendasari bisnis internasional. Nanti dari sini kita tahu apa yang harus kita pelajari. Jadi kalau ini hal yang mendasari, jadi setidaknya ada 4 poin yang mendasari. Yang pertama kita mengenal istilah etnosentris, ya, etnosentris. Jadi etnosentris ini karakteristiknya secara umum saya akan sampaikan bahwa adanya keyakinan dalam diri perusahaan atau dalam diri satu negara bahwa produk negeri sendiri itu yang paling unggul. Karena dia merasa paling unggul, maka nanti ini bisa jadi pemicu untuk melakukan ekspor gitu. Karena dia merasa paling unggul. Dia melakukan ekspor ke luar negeri kan. Nah, ketika dia melakukan ekspor sudah yakin itu adalah aktivitas bisnis internasional. Tetapi etnosentris ini kita bicara dalam dirinya satu negara, masing-masing negara dari sekian ratus negara itu. Jadi setiap negara itu punya keyakinan ini. Jika keyakinan ini terjadi, maka setidaknya bisnis internasional bisa terjadi. Maka kita katakan etnosentris adalah pemicu mendorong terciptanya bisnis internasional. Ini yang pertama. Yang kedua, adanya anggapan dari setiap perusahaan atau negara bahwa produk yang sukses di dalam negeri harus dipakai juga di luar negeri. Jadi terkait nomor 1 tadi, maka karena harus dipakai juga di luar negeri, maka kita melakukan ekspor. Ini ciri-ciri yang etnosentris ya. Kemudian nanti kita akan mengatakan juga bahwa operasi di luar negeri dianggap kurang penting. Mungkin saja ada nanti perusahaan yang menganggap kurang penting. Karena dia menganggap kurang penting, dia tidak melakukan ekspor, tetapi dia mau membeli yang dari luar itu. Jadi dia seolah menganggap tidak penting, tapi dia butuh. Ketika dia ingin memproduksi sesuatu, butuh alat, justru dia impor gitu. Nah, itu juga memicu buat dia melakukan kegiatan bisnis internasional. Yang lain, pasar luar negeri merupakan sasaran untuk kelebihan produk. Misalnya kita memproduksi di Bandung,
kemudian kita lempar ke Padang, lempar ke Bali, lempar ke mana, semuanya sudah terpenuhi di dalam negeri. Mau tidak mau kelebihannya mau dibawa kemana? Sayang kalau nggak ini dilemparlah ke luar negeri. Jadi ini bisa tercipta ya. Yang lain saya pikir rencana pasar luar negeri dikembangkan di kantor dalam negeri dengan menggunakan kebijakan identik dalam dengan kegiatan apa. Jadi artinya apa? Kita merencanakan pasar luar negeri ya, tapi kita kembangkan hanya di dalam di dalam di dalam negeri kita saja. Ini kadangkala orang yang membeli produk kita justru dia jual ke luar negeri, itu juga bisa memicu. Jadi kita hanya menganggap bahwa rencana pasar luar negeri kita hanya kembangkan di kantor dalam negeri dengan menggunakan kebijakan identik. Ini juga sama saja. Nanti pada akhirnya orang beli produk kita dikirim ke luar negeri, itu juga memicu ya terjadinya bisnis internasional. Yang lain, kita belum banyak menemukan riset yang sistematis. Jadi kalau di perusahaan yang ada dalam negeri kita, misalnya contohnya di Indonesia misalnya, bagaimana misalnya perusahaan softtek, jadi dia membuat satu produk di zaman dia itu paling terkenal di awal-awal di Indonesia ya. Jadi dia membuat semacam tebal, kemudian daya serapnya lamban gitu ya Jadi kalau dipakai katanya masih becek dan seterusnya. Jadi dia tidak melakukan riset. Kenapa ini Harusnya kan dia kalau melakukan riset, jadi dia kalah saing dengan perusahaan-perusahaan yang lain yang bisa membuat setipis mungkin, yang merasa kalau itu dipakai seolah-olah kita tidak pakai, tetapi dia bisa menyerap dengan dengan cepat dan seterusnya. Nah, ini juga bisa. Jadi artinya apa? Kalau perusahaan itu tidak ada riset yang sistematis, ini juga menimbulkan artinya apa? Orang luar menganggap di Indonesia memproduksi softtek tebal-tebal coba saya kirim katanya yang tipis-tipis. Itu kan jadi juga ya, jadi memicu juga. Kira-kira seperti itu. Yang lain, misalnya tidak ada modifikasi produk yang cukup mendasar. Ini modifikasi produk mendasar juga penting untuk diketahui dari sisi etnosentris. Karena tidak ada modifikasi. Jadi orang produsen di luar negeri itu menyerang ke Indonesia karena menganggap orang Indonesia ide-ide kreatifnya kurang, memproduksi sesuatu kurang, jadi gampang diserang nanti. Jadi pendatang dari luar negeri itu hampir, coba kita misalnya lihat di depan meja kita, adakah benar-benar yang murni itu buatan Indonesia? Coba kita lihat kamera, ini saya lihat ini buatan Jerman, pulpen buatan Jerman, Jepang, Cina, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi karena mereka berdatangan karena di kita lemah dalam itu. Berbeda misalnya di Jepang, orang kan agak susah mau memasukkan barang ke Jepang kalau benar-benar di Jepangnya masih banyak gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, ini bisa memicu bisnis internasional itu. Jadi ini ciri-ciri atau karakteristik dari etnosentris. Tidak ada perhatian yang sungguh-sungguh pada kebutuhan pasar luar negeri. Ini juga kadang-kadang seperti itu. Jadi ini bisa memicu bisnis internasional itu. Nah, yang kedua kita sebut dengan istilah polisentris. Nah, polisentris ini yang penting saudara bisa memahami karakteristiknya. Nanti baca detailnya di buku ya. Karakteristik yang pertama, polisentris itu adalah keyakinan bahwa setiap negara itu unik dan berbeda, serta cara untuk meraih sukses di setiap negara itu mereka unik-unik. Misalnya di Eropa seperti apa uniknya, dari berbagai negara yang ada di Eropa, di Amerika dan seterusnya. Ini juga artinya apa? Keunikan itu nanti yang membuat orang tertarik untuk datang. Coba bayangkan bagaimana orang mengenal pertama Indonesia. Bukan Jakarta yang dia kenal adalah Bali. Karena Bali itu punya keunikan. Kira-kira seperti itu. Berbeda dengan kota-kota lain yang ada di dunia. Sehingga di sana banyak wisatawan dari luar negeri itu datang hanya untuk ke Bali. Jadi dia nggak bilang, saya mau ke Indonesia. Dia bilangnya mau ke Bali. Ketika kita tanya, kenalkah Indonesia? Enggak, yang saya kenal hanya Bali. Ya, kira-kira seperti itu. Dia punya keunikan. Nah, negara-negara mana yang punya keunikan? Sebut aja Hawaii. Bagaimana orang kalau ingin ke pantai? Kita banyak pantai, tetapi kenapa sih kita harus mengeluarkan biaya tinggi untuk datang ke Hawaii? Dan seterusnya. Karena mereka punya keunikan. Kita sudah mengenal juga, kita punya gedung tinggi termasuk
50 besar gedung tertinggi di dunia itu gedung apa namanya Rasuna Said itu. Tetapi kenapa kita justru datang ke Dubai hanya ingin menikmati gedung yang tertinggi itu yang ada di Dubai itu, kira-kira seperti itu. Dia punya keunikan. Nah, keunikan-keunikan inilah saat nanti yang bisa menimbulkan. Jadi artinya keunikan di situ banyak faktor. Jadi kita sebut polisentris, artinya keunikan setiap negara itu berbeda-beda, maka itu nanti bisa menyebabkan terjadinya bisnis internasional. Yang lain, setiap anak perusahaan beroperasi secara independen dan menetapkan tujuan perusahaannya sendiri, tujuan pemasarannya sendiri. Bagaimana McD, bagaimana KFC yang biasa kita setiap hari Sabtu Minggu datang ke sana makan. Tahu nggak sebenarnya itu anak perusahaannya mana gitu. Ya itu kan kita bisa tahu. Jadi artinya apa? Ada kecenderungan konsumen kita lebih mengenal produk luar negeri dibandingkan dengan produk dalam negeri sendiri. Padahal tidak kalah ini juga. Jadi mungkin ada hal-hal tertentu sebenarnya menarik. Tetapi kalau yang ada di Indonesia itu misalnya kayak Coca-Cola, perusahaan Coca-Cola misalnya, atau Adidas misalnya, atau apa Watch Out, atau Tira, atau apa, itu sebenarnya kan cuma anak-anak perusahaan yang ada disimpan di Indonesia. Sebenarnya induknya ada di sana gitu. Nah, kita tidak tahu tujuan pemasarannya. Mereka punya tujuan pemasaran sendiri karena strateginya diatur oleh badan usaha. Jadi dalam bisnis internasional itu nanti kita harus bisa bedakan antara badan usaha dengan perusahaan. Jadi ada perusahaan yang menyatu dengan badan usahanya. Ada nanti seperti misalnya Coca-Cola itu dia punya badan usaha di Amerika, tetapi dia perusahaannya ada di Indonesia, ada di Malaysia, ada di mana. Nah, itu kita harus mengenal setidaknya. Tapi itu setiap anak perusahaan itu memicu perdagangan internasional itu. Nanti kita akan mengenal yang lain. Tetapi setidaknya ini juga bisa memicu pemasaran diagnosiskan diorganisasikan dengan dasar negara per negara. Jadi misalnya bagaimana Coca-Cola menawarkan Coca-Cola yang beralkohol 18% untuk negara-negara di Asia selain Indonesia dan Malaysia misalnya. Tapi di Indonesia sendiri dinolkan alkoholnya, tetapi dia tingkatkan kafeinnya menjadi 18%. Jadi kita kalau minum Coca-Cola itu hari ini jam segini, biasanya besoknya itu kita akan ketagihan, ingin lagi Coca-Cola di jam yang sama. Itu artinya dia sudah men-set bahwa produknya itu bisa membuat orang ketagihan. Karena tidak beralkohol berarti kafeinnya yang ditinggikan. Kira-kira seperti itu. Jadi pemasaran diorganisasi dengan dasar negara per negara. Jadi tergantung negara mana untuk pemasaran barang hasil produksinya. Yang keempat, setiap negara memiliki kebijakan pemasaran yang unik. Ini masing-masing ya. Tadi selain strategi yang ini, dia juga memiliki kebijakan yang lain. Ini nanti secara detail nanti akan dibahas di buku-buku bahasan kita selanjutnya. Tetapi yang ingin saya sampaikan, ada yang kita kenal dengan regiosentris. Ini yang ketiga, dan geosentris yang keempat. Tapi saya gabungkan saja untuk menyingkat saja. Karena nanti ini terpisah-pisah, tetapi karakteristiknya di antaranya adalah kita akan bicara bahwa karakteristik dari regiosentris dan geosentris ini, yang pertama bahwa perusahaan memandang wilayah regional di seluruh dunia itu sebagai satu pasar. Jadi artinya dia menganggap bahwa pasar Indonesia, pasar mana saja itu sama saja. Dia menganggap itu, artinya dia bebas masuk ke Indonesia, dia bebas masuk kemana-mana, meskipun ada nanti yang harus dipenuhi aturan-aturannya. Tetapi dia menganggap bahwa itu seluruh dunia itu semacam satu pasar saja. Nah ini yang kita sebut karakteristik dari regiosentris. Yang lain kita bicara bahwa geosentris itu terbatas pada suatu wilayah regional. Ini bisa saja nanti terjadi, tetapi nanti makanya saya gabungkan aja ini karena ada geosentris, karena ini bisa regiosentris, ini juga bisa geosentris. Yang pertama tadi juga sama. Yang ketiga, manajer itu memiliki pandangan dunia ke arah wilayah regional, tetapi memandang dunia sebagai orientasi etnosentris dan polisentris. Ini juga. Jadi misalnya gini, Indonesia mau ekspor barang ke Jepang, dia mikir-mikir dulu. Apakah yang mau diekspor itu sudah tidak ada yang diproduksi di Jepang?
Atau jangan-jangan sebenarnya ada yang diproduksi di Jepang, tapi karena merasa bahwa produknya dia sama dengan yang di sana, tapi produknya dia punya keunikan, dia punya apa, dia berani dia ekspor ke Jepang. Kira-kira seperti itu. Jadi manajer ini memiliki pandangan dunia ke arah wilayah regional, tetapi memandang dunia sebagai apa, semacam satu kekhususan masing-masing gitu ya. Nah, yang lain pengertian secara umum tentang bisnis internasional, karena kita harus paham juga nanti. Jadi kita nanti perlu semacam satu pemahaman bagaimana ilmuwan memandang pengertian bisnis internasional ini sebagai satu disiplin ilmu, bukan sebagai disiplin ilmu murni, tetapi disiplin ilmu praktis. Jadi kata kuncinya yang saya buat satu pengertian, suatu aktivitas, kata kuncinya pengertian bisnis internasional itu. Kemudian berupa transaksi, jadi ada transaksi. Kemudian di antara lebih dari 2 negara. Jadi kalau lebih dari 2 negara nanti ada pengertian bisa multinasional, bisa global, bisa transnasional, atau internasional itu sendiri. Jadi ini ciri-ciri nih pengertiannya. Jadi nanti silakan kembangkan bahasanya, silakan, yang penting ada ciri-ciri nih. Yang melibatkan pihak individu, perorangan, individu perusahaan atau kelompok perusahaan atau agen internasional, dan juga diartikan sebagai studi yang mempelajari aktivitas tersebut. Jadi apapun nanti, nah ini makna yang bisa kita maknai dari pengertian bisnis internasional. Tetapi nanti silakan dijabarkan ini, karena nanti kalau memberikan pengertian bisa panjang pengertiannya. Dari sudut mana nanti memandangnya? Apakah dari sudut konsumen, apakah dari sudut produsen, apakah dari sudut negara, apa dari sudut budaya, agama, dan seterusnya, banyak sekali. Tetapi kata kuncinya mesti ada ini. Nah, karakteristik yang harus dipahami selain tadi dari pengertian itu, maka kita akan mengatakan ini. Jadi transaksi lebih dari 2 negara tadi yang dari pengertian itu, yang tidak terbatas pada perusahaan multinasional, tetapi juga ada juga UKM yang terlibat, umumnya dipimpin oleh multinasional. Nah, ada juga aktivitas inti yang diselenggarakan, ada ekspor, impor, FDI, jadi foreign direct investment tadi ya, franchising, lisensi, joint venture, dan lainnya. Nanti ada beberapa yang belum saya sebutkan di sini. Nah, kemudian sistem legal di antara negara yang berbeda memaksa satu negara atau lebih untuk menyesuaikan perilaku mereka dengan hukum yang berlaku. Yang lain, itu menggunakan mata uang berbeda-beda, tetapi nanti ada satu mata uang yang dia bukan punya nilai tertinggi di dunia, tetapi dia menjadi satu apa namanya, satu kesatuan. Artinya kalau uang itu digunakan di negara mana saja itu akan berlaku. Nah, ini yang dipakai adalah dolar Amerika di bisnis internasional. Sedangkan kita tahu nilai mata uang paling tinggi bukan dolar Amerika, tetapi itu nanti ada pound sterling misalnya, ada yang lain-lain, baru nanti dolar. Dolar juga nanti ada dolar Malaysia, dolar Singapura, ada dolar mana silakan. Tetapi dolar yang dimaksud itu adalah dolar Amerika. Jadi artinya uang Amerika kalau dibelanjakan di Indonesia siapa saja itu bisa menerima. Tetapi kalau orang Indonesia belum tentu bisa menerima uangnya orang Indonesia dipakai belanja misalnya di Meksiko, belum tentu mereka mau terima, dan seterusnya. Tetapi kalau kita pakai uang internasional tadi, dolar Amerika, sudah pasti diterima. Nah, yang lain karakteristiknya adalah budaya negara-negara berbeda memaksa setiap pihak untuk menyesuaikannya, dan ketersediaan sumber daya yang berbeda di tiap negara itu memungkinkan orang bisa bertransaksi sehingga tercipta apa yang kita sebut dengan bisnis internasional. Sedikit lagi mungkin saya ingin secara umum saja bahwa apa aktivitas dari bisnis internasional itu. Aktivitas intinya adalah yang pertama kita bisa sebut saja ini ya. Jadi visible trade ini itu bisa bicara ekspor dan impor. Jadi apakah itu barangnya berwujud ya ini yang pertama yang berwujud ya, jadi berbentuk barang, tetapi dia juga bisa seperti ini ya. Jadi kita ekspor tenaga kerja itu sebenarnya bukan berwujud istilahnya, tetapi keahlian yang kita jual, tapi orangnya harus ke sana gitu.
bagaimana misalnya perusahaan Dirgantara sejak berdirinya selalu menggunakan orang Belgia, selalu menggunakan orang Jepang tenaga kerjanya, tetapi setiap produknya selalu diaku bahwa itu adalah produk anak bangsa, padahal yang bikinnya orang Belgia dan seterusnya. Ini terjadi di beberapa negara, bukan hanya Indonesia. Jadi ini aktivitas inti dari bisnis internasional. Yang lain ada yang kita sebut dengan international investment. Nanti di situ ada FDI-nya, ada portfolio investment. Jadi kegiatan-kegiatan ini termasuk aktivitas inti dari bisnis internasional. Jadi ada jual beli saham di pasar New York, di mana sekarang bisa secara online kita bisa bertransaksi. Itu juga masuk kategori bisnis internasional. Jadi international investment ini diantaranya ada investasi langsung, ada juga yang dalam bentuk portfolio investment. Yang lain, aktivitasnya yang lain itu lisensi. Nanti kita harus bisa bedakan apa bedanya lisensi dengan waralaba, ya, kira-kira seperti itu. Nanti ada lagi yang kita sebut dengan manajemen kontrak, ya. Jadi makna-maknanya ini saya pikir nanti silakan aja baca lebih detail nanti di bukunya. Tetap setidaknya ada 9 lah. Kegiatan inti paling diakui secara internasional itu sebenarnya 6 ini, tetapi nanti di buku itu saya ceritakan yang lain. Silakan jika ada yang ingin didiskusikan. Ada yang ingin bertanya atau apa, kita masih ada waktu, tetapi mungkin hari ini mahasiswa kelamaan juga kalau atau ada yang ingin disampaikan dulu dari Bu Sari sebelum mahasiswa bertanya atau apa, silakan. Baik Pak, mungkin Ya. ini masih terkait dengan perkuliahan ya Pak ya. Ya, oke. Jadi untuk pertemuan selanjutnya itu dengan saya ya Pak ya, sampai Ya, sebelum ya. UTS. Dengan catatan mahasiswanya sudah ngirim tugas dalam bentuk makalah dan PowerPoint ke Ibu ya. Baik, baik Pak. Ya, dengan catatan Dan itu. untuk setiap pertemuan itu mahasiswa itu per kelompok presentasi ya Pak ya, tiap minggunya? Ya, jadi misalnya satu kelompok itu misalnya 4 orang Bu, misalnya 4 orang. Oke. Nah, satu yang jadi apa semacam sekretarisnya lah gitu ya, yang mencatat apa dan seterusnya. Nanti satu, tapi semuanya ini harus tampil. Misalnya dia bahas misalnya teori ekonomi yang mendasari munculnya apa. Nanti teori ekonomi itu ada beberapa. Satu yang bicara tentang teori misalnya economic scale, ya, skala ekonomi. Atau misalnya satu yang bicara tentang misalnya teori tumpang tindih. Ya, ada istilah tumpang tindih nanti di situ. Nanti yang lain di situ ada setidaknya 12 teori, tetapi nanti kalau dia 5 orang bisa nanti salah satu orang misalnya bahas 2 teori, yang satunya bahas 2 teori, yang satunya bahas 2 teori. Jadi semua harus bicara. Selama kalau kita punya waktu